Nah, kalau orang tua bermental miskin, ini nanti anak ketika dewasa itu susah berkelimpahan. Contoh pas beli mainan, jangan, itu mahal. Itu berarti kita nih tidak mampu. Atau jangan mainan itu, atau jangan minta makan di situ, itu tempat makan orang kaya. Itu mainannya orang kaya. Berarti kita miskin. Nah, mental-mental ini ketika ditanamkan ke anak, apalagi di Indo ini ya mohon maaf, sorry itu loh, semuanya didesain untuk jadi karyawan secara garis besarnya gitu loh. Nah, orang keluar dari dunia universitas pun belum tentu loh berani menjadi pengusaha karena desainnya memang seperti itu. Jadi kalau dia sekolah, biarin aja di sekolah. Sekolah berapa jam sih gitu. Nah, di luar sekolah tugasnya orang tua menanamkan nilai-nilai kelimpahan. Apa sih? Contohnya syukur, berbagi gitu ya, konsep memberi dan lain sebagainya itu. Jadi di luar sekolah orang tua yang mengajarkan, karena saat ini juga anak-anak itu kurang atau krisis edukasi langsung dari orang tua. Rata-rata orang tua tuh merasa sudah bayar sekolah, sudah menyerahkan ke sekolah, semuanya itu selesai. Padahal di sekolah mungkin tidak ada kurikulum tata krama, ya pendidikan moral Pancasila sekarang tidak ada. Kalau dulu zaman saya ada, zaman saya tidak tahu nih ada apa enggak itu. Pendidikan budi pekerti, nah seperti itu kan. Maka lihat anak-anak zaman sekarang itu kan gitu. Mereka pinter, cerdas, tapi apakah mereka tahu tata krama, apakah mereka paham bersyukur dan sebagainya, ini sebenarnya masih tugas orang tua sih gitu. Jadi menanamkan nilai-nilai kelimpahan itu penting juga ya. Betul. Termasuk memberikan contoh. Orang tua memberikan contoh gitu. Contoh beli mainan, misalkan minta mainan. Nah, biasanya kan yang nggak mau beliin orang tua nih, sorry ya, bermental miskin, bermental ya. Nah, kalau orang tua bermental miskin, ini nanti anak ketika dewasa itu susah berkelimpahan. Contoh pas beli mainan, jangan, itu mahal. Itu berarti kita nih tidak mampu. Atau jangan mainan itu, atau jangan minta makan di situ, itu tempat makan orang kaya. Itu mainannya orang kaya. Berarti kita miskin. Nah, mental-mental ini ketika ditanamkan ke anak, itu berkonsekuensinya dewasanya dia sulit berkelimpahan. Karena apa? Ketika dia dewasa, harus hidup mandiri, dia sudah bermental miskin. Jadi untuk menarik kekayaan, nggak bisa dengan cara mental kekurangan. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang sering diulang-ulang tanpa sadar, itu restoran orang kaya gini-gini, itu berarti mempengaruhi langsung ya, Mas? Iya, berarti itu kan artinya apa? Menunjuk diri belum kaya, atau bukan orang kaya, atau menunjuk diri miskin. Jangan ke situ, jangan makan di situ, itu tempat makan orang kaya, gitu loh. Maka ketika ada yang, misalkan nih, salah satu dari kami, atau anak keceplosan, atau istri keceplosan gitu ya, wih, tempat makan orang kaya. Iya, dan itu tempat makan kita juga, gitu loh. Jadi jangan sampai ketika menilai seperti itu, lalu menganggap diri miskin, gitu loh. Itu bukan tempat kita, nak, gitu loh. Berarti dia akan tertanam terus kan, oh aku tuh orang miskin, oh aku tuh miskin, oh aku tuh kekurangan. Nah, kalau itu masuk terus, membentuk apa? Mengkristal di pikiran bawah sadar, akhirnya membentuk karakter bahwa saya ini memang kekurangan gitu loh. Gitu. Nah, ngomongin uang di depan anak ini apakah boleh, Om? Boleh kalau itu tentang kelimpahan. Tapi kalau kekurangan jangan. Ngomongin hutang, tagihan, cicilan jangan di depan anak. Tapi kalau, wih, tiba-tiba semalam dapat THR gitu ya, kayak saya 2 malam yang lalu hanya WhatsAppan dengan alumni gitu ya. Tiba-tiba dia say thanks dan lain sebagainya, Mas Bimo tolong diterima gitu ya. Loh, apa nih gitu kan? Dapat THR gitu. Nah, itu diceritakan ke anak enggak apa-apa. Keajaiban, keberuntungan, keberkahan itu enggak apa-apa. Tapi begitu masalah finansial, harus nyicil ini, nyicil itu, hidup makin susah, nggak nyicil nggak kesampaian, harus ngutang kemana lagi. Nah, itu jangan sampai kedengaran anak. Karena secara tidak sadar itu menanamkan mental kekurangan. Kenapa? Karena saya bagian dari korban itu. Ketika saya dewasa, pertama bekerja itu langsung gampang ngutang, nyicil ini, nyicil itu. Kenapa?
Karena di masa kecil, bukan karena orang tua saya jahat ya, karena ketidakmengertian orang tua tidak mengerti gitu loh. Akhirnya ya itu bukan kesalahan mutlak sih, karena orang tua pun juga korban dari orang tua sebelumnya gitu loh. Di sini saya bukan ngajak teman-teman untuk nyalain orang tua, enggak, tapi kita yang tidak boleh lagi untuk mewariskan rasa-rasa kekurangan. Nah, dulu saya waktu kecil gitu, orang tua ketika ngobrol mau nyicil kemana, nyicil apa lagi, atau utang kemana lagi, itu saya sering dengar gitu. Nah, sehingga kata-kata hutang itu sudah masuk bawah sadar sejak kecil. Maka dewasanya perlu merilis gitu. Jadi kalau anak kecilnya masih sering berminta kekurangan, kalau dewasanya dia nggak menemukan konsep tentang misalkan tentang terapi, pikiran bawah sadar, atau ngerilis memori masa lalu, maka biasanya ketika besar sulit berkelimpahan. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini juga yang berkekurangan ada korban dari didikan masa lalu. Kalau saya dulu iya gitu, tapi gitu saya tahu konsep tentang energi, tentang frekuensi, vibrasi, tentang hipnoterapi. Nah, saya mulai merilis semua itu, memaafkan atas ketidakmengertian orang tua, lalu membuat database baru tentang kelimpahan. Gitu. Jadi bukan saya tuh orang miskin, kalau nggak nyicil nggak kesampaian, bukan begitu, tapi saya ini orang kaya, saya berkelimpahan. Itu yang dibentuk di diri barunya gitu. Oke, nah Mas Bimo bisa diceritain sedikit nggak waktu merilis itu butuh berapa lama Mas Bimo? Sebenarnya merilis itu butuh repetisi sih, tergantung sebelumnya ini case-nya seperti apa, berat nggak? Oke. Itu. Kalau teman-teman sudah tahu betul benang merahnya, nggak nyampe setahun itu beres kok. Gitu. Yang membuat saya dulu agak lama terombang-ambing itu karena saya nggak punya mentor. Saya nggak punya orang yang saya tiru, atau informasi itu belum segampang sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan di TikTok banyak, di YT juga banyak, cara menanamkan sadar kaya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi yang dibutuhkan teman-teman itu adalah kesadaran kaya. Artinya gini, teman-teman yang saat ini mungkin masih berkekurangan atau hidup dalam kemiskinan, sebenarnya karena teman-teman punya kesadaran kekurangan, punya kesadaran kemiskinan, sehingga hidupnya berkekurangan dan miskin gitu. Nah, kalau teman-teman mau kaya, hanya dibutuhkan kesadaran kaya dulu, kesadaran akan kelimpahan dulu. Kalau itu sudah ada, maka Anda sedang mencipta kelimpahan itu sendiri. Itu. Nah, sekarang mau nggak melepaskan kesadaran kekurangannya, kesadaran miskinnya, efek didikan di masa lalu, dan mengganti dengan kesadaran kelimpahan atau kekayaan? Kan harus diganti, bukan cuma dirilis. Kalau dirilis toh nggak dikasih apa-apa, ya akan jadi apanya kan nggak tahu. Betul. Jadi harus setelah dirilis diisi dengan kesadaran kaya. Gitu. Oke, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang ada di YT, dari Kak Risa Yunita. Kenapa ya di saat kita miskin, orang pandang kita sebelah mata, bahkan tidak terlihat sama sekali? Apakah itu juga pemicu kita gagal dalam berkelimpahan? Ya, sebenarnya pandangan orang, jadi gini, kalau orang sudah masuk ke frekuensi kelimpahan, energi kelimpahan, dia itu sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Oke. Gitu. Saya pernah dapat pandangan, saya tuh punya pesugihan. Serius gitu, dan itu orang tua saya sempat disindir, wah malam Jumat nih waktunya mandi kembang gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang sudah berkelimpahan, gak ngurus gitu loh. Ya, kalau perlu misalkan saya pas dengar sendiri ya lewat di situ, saya akan bilang ini waktunya cari tumbal lagi gitu. Tetangga mana yang nyebelin nih misal gitu ya. Waktunya cari tumbal gitu loh. Nah, kalau orang sudah di kesadaran kelimpahan itu tidak peduli. Kalau orang di kesadaran kekurangan, ini kan salah satunya apa kesadaran kekurangan tuh? Butuh validasi. Gitu loh. Butuh kelihatan kaya. Omongan orang lain mengganggu nggak? Mengganggu. Jadi kalau masih terganggu dengan omongan orang, berarti seseorang itu berada di dalam kesadaran kekurangan. Itulah yang mencipta peristiwa kekurangan. Kalau orang sudah kesadarannya kelimpahan, orang berbicara apa terkait dengan misalkan kalau orang miskin cenderung tidak dihargai dan sebagainya, itu memang habit orang-orang tertentu ya, kebanyakan orang gitu. Karena ibarat kata kayak ngomong harga diri, kenapa sih namanya harga diri? Ya, harga itu identik dengan uang sih gitu. Tapi nggak gitu juga ya, ngono yang ngono nih ya ojo ngono gitu ya. Gitu, karena ada beberapa orang juga yang kehidupan finansialnya oke,
tapi juga nggak dihargai, itu juga ada, tidak selalu, tapi orang lebih mudah cenderung mengeneralisir gitu. Jadi kayak apa namanya, yowis kalau orang miskin tuh nggak dianggap, dipandang sebelah mata, padahal ya nggak selalu juga, banyak orang kaya nggak dianggap juga gitu. Jadi bukan berarti kaya atau miskinnya sih gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Triwulansari. Salam kenal Mas Bimo, saya baru lihat video Mas Bimo. Mas Bimo, saya pekerja PT harian dan tidak setiap hari bekerja karena digilir jadi income hanya dari beberapa hari kerja. Bagaimana caranya mendapatkan kelimpahan, Mas? Coba usaha bingung bagaimana, sedang utang semakin banyak. Oke, ya jadi sadari dulu rezeki itu dari mana, gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum berkelimpahan, karena itu salah persepsi, seolah-olah rezeki ini adalah dari upaya, hanya dari upaya kerja keras. Seolah rezeki itu hasil dari kerja. Ini ya, saya kasih tahu ya, apa di kepala, apa isi kepala terkait dengan cara uang datang, itulah cara uang datang kepada Anda. Gitu loh. Jadi kalau di kepala nih, aku dapat uang kalau aku kerja, maka kehidupan akan membuat Anda dapat uangnya harus dengan kerja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan di kepalanya seperti apa tentang uang datang, itulah cara uang datang. Gitu. Dan itu yang membuat pertama kali saya waktu membangun kesadaran kaya, ini otak saya itu konslet gitu loh. Karena saat itu kan kesadaran saya kan kalau mau dapat uang gimana? Ya harus kerja dong gitu. Karena dengan kerja dapat gaji. Oke, habis itu bagaimana kalau nggak punya pekerjaan? Ya harus cari kerjaan dong gitu. Nah, itu karena isi kepalanya begitu. Nah, begitu saya ganti isi kepalanya bahwa saya juga bisa dapat uang, nggak cuman dari kerja, artinya bisa dengan berbagai macam cara, maka kehidupan akan membuat benar-benar begitu. Gitu. Nah, sayangnya teman-teman ini isi kepala dipengaruhi database masa lalu. 1 detik yang lalu itu masa lalu. Anda kerja di mana? Anda keterampilannya apa? Skillnya apa? Tinggal di mana? Punya modal atau enggak? Ini menjadi patokan logik isi di kepala terkait cara uang datang. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah ikut meditasi yang bersama, itu kan kita melampaui database masa lalu untuk membentuk diri baru. Jadi diri baru ini, yang berkelimpahan ini, jangan didasarkan oleh masa lalu. Anda kerja di mana, statusnya apa, bukan begitu. Karena kalau seperti itu, Anda sedang menghidupi masa lalu Anda. Kalau orang menghidupi masa lalu, maka masa depan tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Oke, jadi program di otak dan pikiran itu harus benar ya Mas Bimo ya? Nah, kebanyakan mereka memprogramnya berdasarkan database masa lalu. Jadi detik ini, itu orang-orang masih menghidupi masa lalu. Bukan detik ini harusnya, detik ini tuh mengimani masa depan. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya 5 menit yang lalu lah, kita ditipu, berarti kita harus sudah melepaskan ya, mengikhlaskan masa lalu itu ya, yang 5 merilis menit itu. Rasa kekurangan. Karena peristiwanya nggak bisa dihapus. Itu termasuk peristiwa-peristiwa negatif masa lalu, kekecewaan, luka, dan sebagainya. Peristiwanya masih ada di memori, tapi kita rilis rasanya supaya apa? Perhatian kita nggak lari ke sana. Gitu, perhatian kita larinya ke masa depan yang diimani gitu.